Assalamualaikum Sohib. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Sohib, pada kesempatan sebelumnya, English and Me membahas kenapa kita harus belajar bahasa Inggris. Nah, pada kesempatan ini, kita akan membahas secara singkat apa itu bahasa Inggris. Sohib, setiap bahasa mempunyai pola khusus yang mencirikan sebuah bahasa. Dalam bahasa Inggris, aturan kalimat yang disusun mempunyai ciri tersendiri. Ciri ini apabila dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kalimat yang terbentuk tidak mengenal gramatika, namun hanya menggunakan keterangan waktu. Sementara dalam bahasa Inggris, kapan kalimat itu terjadi bisa dilihat dari penanda gramatika atau finite-nya. Sohib, mari kita bahas satu persatu perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Pertama, pada penggunaan ungkapan ada perbedaan antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Contohnya seperti ini nih. Dalam kalimat tanya bahasa Indonesia, apa kabar? Bahasa Inggrisnya adalah how are you? Dan kadang-kadang orang-orang Indonesia menerjemahkannya menjadi what news. Nah, ini yang keliru. Kemudian kalimat tanya selanjutnya, misalnya pada contoh siapa namamu? Ya. Di dalam bahasa Inggris seharusnya diterjemahkan menjadi what's your name. Tetapi kadang-kadang orang Indonesia itu menerjemahkan menjadi who is your name. Dan ini adalah salah. Kemudian contoh yang ketiga, kalimat tanya di mana alamatmu, bahasa Inggrisnya adalah what's your address. Orang-orang Indonesia kadang-kadang mengubahnya menjadi where is your address. Nah, kemudian yang kedua, terdapat ungkapan-ungkapan dalam bahasa Indonesia yang tidak ditemukan dalam bahasa Inggris. Sehingga pembicara dianjurkan tetap menggunakan ungkapan-ungkapan aslinya tanpa menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Seperti pada contoh seperti ini. Untuk nama-nama gelar, misalnya ada patih, tumenggung, sultan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk nama upacara adat, misalnya ada istilah tedaksti, tingkeban, midodareni, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk nama makanan, misalnya ada nasi tumpeng, nasi rawon, pecel, gado-gado, dan lain sebagainya. Kemudian ada nama bangunan juga, misalnya pendopo, joglo, sitinggil, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, pemahaman makna dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus disesuaikan dengan konteksnya. Seperti kata run dalam bahasa Inggris, ternyata mempunyai makna yang bervariasi dalam bahasa Indonesia. Lebih jelasnya, mari kita lihat bersama-sama. Kalimat the boy runs berarti anak itu berlari. Kemudian kalimat the river runs mempunyai arti sungai itu mengalir. Kemudian kalimat the clock runs mempunyai makna jam itu berjalan. Nah, kalimat her nose runs mempunyai arti ia pilek. Nah, ternyata kata-kata runs itu bisa berarti berlari, mengalir, berjalan, maupun pilek. Nah, ternyata banyak variasinya ya. Kemudian, perbedaan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia adalah berkenaan dengan struktur kalimat pernyataan dan pertanyaan. Pada bahasa Inggris, perubahan dan penambahan kalimat disesuaikan dengan aturan gramatikanya. Di dalam bahasa Indonesia, kalimat Haidar makan
diterjemahkan menjadi Haidar eats. Kemudian kalimat Halimah senang diterjemahkan menjadi Halimah is happy. Sedangkan kalimat mereka sedih diterjemahkan they are sad. Sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang kita bahas kali ini dapat bermanfaat untuk sohib semua. Oh ya, sohib, di akhir video ini kita tampilkan video budaya dari Pulau Lombok. Nah, sebagai pertanda bahwa sohib peduli dengan video ini, klik like, comment, and subscribe ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. English and me. Trala!